warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Anggraheni Diah Larasati, Sarjana Pendidikan dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pembelajaran pada fase E, mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan submateri komunikasi yang baik dengan pelanggan dalam pelayanan prima. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Panas dingin, Bu. Panas dingin kenapa, Bu? Gugup ini. Udah siang lapar. Gugup. Iya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan, kita pelajari pada hari ini bisa membawa keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan, Nanda Purnama. Ya, mari teman-teman untuk mengawali kegiatan pembelajaran di siang hari ini, kita awali doa bersama dulu. Monggo berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu Guru. Terima kasih, Nanda Purnama. Sama-sama, Bu Guru. Nah, sekarang coba periksa kerapian dan kebersihan kalian dahulu. Silahkan. Jika ada sampah bungkus permen, kertas, plastik bekas jajan, atau yang lain itu harap dibuang terlebih dahulu ya ke tempat sampah. Siap. Ya, Bu. Udah siap, Bu. Udah, Bu, udah dibuang. Nah, terima kasih. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Dan kalau ada sampah-sampah yang menumpuk di laci kita, itu akan membawa penyakit. Nah, sekarang coba kalian lihat di layar ini. Ada ini ya, kalian coba untuk mencari kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Apakah ceria, excited, galau, gembira, dan lain-lain. Apakah bisa terlihat? Terlihat. Bisa, Bu. Nah, coba. Ananda Purnama bisa mencari kata apa? Lapar. Nih. Apa? 1, 2, 3, 4. Kalau Ananda Sarofa? Kok sama sih? Dari bawah. Sama lapar juga. Berarti satu-satu semua ya. Nanti habis ini istirahat bisa makan siang ya. Makan bekal dari ibunya masing-masing. Ya, sama Ibu tadi. Ya. Nah, luar biasa ya semangat kalian pada hari ini. Apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Ya, saya ingat, Bu. Iya, coba Nanda Deswina. Komunikasi verbal dan nonverbal, Bu. Nah, komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi komunikasi yang melalui tulisan, lisan, atau melalui gerak tubuh atau gestur. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menemukan sebuah rumah makan nih yang berada di gang sempit atau di pedesaan, tapi pembelinya itu sangat laris. Jadi antriannya mengular banyak, padahal dia ada di gang sempit. Pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, Nanda Rahmi, silakan. Pernah, Bu. Iya, tempat saya, Bu. Padahal, Bu, jual sebelah Makanya tuh. Di Ya, gang coba Nanda sempit. Rahmi. Di gang sempit dekat sekolahan saya nih di Panjipatan gitu. Tempatnya jauh di pelosok dekat ini, pokoknya hampir nggak terjangkau gitu. Tapi pas jam makan siang gitu ramai, Bu, orang-orang pada datang kayak gitu. Yang dijual tuh kan ada lontong, ada pecel, ada gorengan, ada segala macam dah, nasi kuning, ada karedok, apa lagi ya? Pokoknya banyak dah macam-macamnya di sana. Gitu, Bu. Nah, bagus sekali Ananda Rahmi atas pengalamannya ya, yang contoh dia diberikan. Nah, mengapa sih dengan menu yang sederhana tadi misalnya yang diberikan contoh oleh Ananda Rahmi, terus lokasinya jauh dari perkotaan ya? Iya, Bu. Tapi itu antriannya selalu banyak, diburu oleh para pelanggannya. Coba siapa yang bisa memberikan
pemahaman. Ya, Saya Ananda tahu. Sarofa, silakan. Ya, mungkin karena pemilik rumah makan tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang baik nih, Bu, dengan pelanggannya. Di samping dia mempunyai cita rasa yang luar biasa juga, ya kan? Ya, betul sekali. Luar biasa Ananda Sarofa. Nah, mengenai komunikasi yang baik dalam sebuah pelayanan penjualan, akan kita bahas pada pertemuan setelah ini. Namun, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu ada satu pantun nih. Asik. Pergi ke sungai mancing ikan. Cakep. Cakep. Bentar, wow, asik. Jangan pernah membedakan layani semua dengan baik. Tuh, Cakep. Keyen Bu, keyen. Purnama jualan Jadi- marah-marah, Bu. Nah, nggak Ya. boleh kalau jualan marah-marah, apalagi kalau Boleh nawar membedakan. sih, Bu. Nah, nggak boleh itu. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Jadi kita nggak boleh lihat pelanggan itu dari misalnya, dia pakai sendal jepit, pakai kaos, pasti dia nggak punya uang. Kita layaninya asal-asalan aja. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, sebelum kita mempelajari modul ini, kita itu harus kalian harus memahami materi elemen perilaku konsumen pada elemen sebelumnya. Nah, untuk capaian pembelajaran, pada akhir fase E, siswa mampu memberikan pelayanan prima saat melakukan pelayanan penjualan, serta mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk barang dan jasa yang sedang dipromosikan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya diharapkan setelah pembelajaran ini, peserta didik itu mampu menerapkan teknik komunikasi yang baik dengan pelanggan dalam melakukan pelayanan penjualan dengan tepat. Nah, untuk pemahaman bermakna diharapkan setelah pembelajaran ini, peserta didik itu dapat memahami dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Itu akan dapat meningkatkan citra dari suatu perusahaan dan diri kita sendiri. Serta pelanggan itu menjadi percaya. Nah, silahkan untuk Ananda semuanya, biar Ibu bisa mengetahui kesiapan kalian pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan scan barcode pada layar ya. Bisa terlihat semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Silahkan Bu. scan dan jawab pertanyaan singkat. Itu cuma ada 3 pertanyaan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, jadi pada pertemuan pada pagi hari ini, kita itu akan menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis project, di mana pada pembelajaran kita hari ini itu akan goals-nya itu akan membuat suatu proyek. Nah, proyeknya apa? Nah, nanti akan kita lihat di LKPD. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan video tentang komunikasi yang baik. Nah, silakan dicermati. Bu, belum ada ya, Bu. Kenapa? Belum nyala ya, Bu. Nggak Ya, bisa terlihat ya? Coba sebentar udah. ya. Tapi suaranya nggak ada. Tapi suaranya nggak ada, Bu. Oh, betul. Ini ada nggak? Udah, Bu, Ada. 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 Oke, bisa dilihat ya. Frame memori. Nah, jadi setelah kalian melihat video tadi, kalian itu nanti tolong dicatat poin-poin pentingnya. Nah, secara singkat, Ibu rangkumkan isi dari video tadi, yaitu yang pertama, teknik komunikasi kepada pelanggan. Nah, untuk menjadi pribadi yang mudah dalam berkomunikasi, maka ada 8 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpikir positif. Nah, yang kedua, menjaga kesopanan. Nah, yang ketiga, berpenampilan layak, berpenampilan menarik. Biar apa? Biar enak dipandang. Nah, yang selanjutnya bersikap menghargai. Bersikap menghargai itu di mana kita tidak boleh melihat berapapun. Misal, konsumen A ini
hanya belanja sedikit. Kita nggak boleh itu memasang muka cemberut, kita nggak boleh. Nah, yang kemudian memberikan perhatian. Jadi kita itu memberikan perhatian kepada konsumen. Misal ada yang bisa dibantu Bu, mau saya carikan produk apa, saya bisa bantu apa gitu. Nah, yang kemudian cara meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Nah, itu bisa yang pertama tersedia. Tersedia itu berarti apa? Tersedia itu kita sebagai misal customer service dari suatu perusahaan, itu kita harus siap dihubungi oleh pelanggan itu kapanpun, baik melalui telepon, chat, email, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pantau pesan pertama atau first impression. Nah, ada pepatah mengatakan make a great first impression. Jadi, kita harus melakukan yang terbaik pada saat pertemuan pertama. Yang kedua, personalisasi setiap interaksi. Jadi, kita itu, misal, kita nggak punya barang. Misal, Ananda Sutriani itu mau membeli barang, misal barang A, tapi di tempat kita itu nggak ada. Kamu jangan langsung berkata, "Oh, di sini nggak ada, Bu." Tapi kamu bisa menawarkan alternatif. "Mohon maaf, Bu, di tempat kita produknya sedang kosong, tapi akan saya tanyakan ke toko A." Nah, setelah ditanyakan, "Di toko A ada, Bu, mungkin Ibu bisa ke sana," gitu. Nah, yang selanjutnya, berhubungan baik dengan pelanggan. Jadi, setelah pelanggan membeli produk kita itu, kita jangan langsung memutus komunikasi dengan pelanggan. Jadi, akan ada kegiatan berkelanjutan, misal melalui direct email, misal kita membeli produk dari Electrolux. Kita kan nanti akan diminta email ya. Kita akan diminta email nanti setiap ada produk baru atau penawaran atau promo, pasti kita akan dikirim email oleh perusahaan itu. Nah, silahkan sekarang kalian membentuk satu kelompok, tolong berhitung 1 sampai 6 ya. Kemudian ulangi sampai semua anak itu sudah mendapatkan nomor. Silahkan dimulai dari Ananda Sutriani. 1, 2, 3. aku. Ya udah 4. 5. Theo tidur, Bu. Theo. tidur mulu Bangunin Theo. dulu, tolong dicolek. Nah, Theo Kok nih, bukan sih 6, Theo? semalam udah begadang 6 ya. kayaknya. Nah, makanya Jalan kita itu nggak boleh main game terus, begadang nggak boleh ya. Banyakan kopi tuh, Mas Theo. Nah, sekarang silahkan duduk berkelompok dengan ketua masing-masing ya. Kelompok 1 ada Ananda Sutriani tadi, kelompok 2 ada Ananda Rahmi. Nah, sekarang cermatilah LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah dapat semua ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Bagi. Nah, sekarang diskusikan dengan kelompok kalian mengenai hal-hal apa saja sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat kalian melayani pelanggan. Yaitu kalian akan membuat nanti apa hal do dan doesn't ya, yang nantinya akan kalian tuangkan dalam sebuah video ketika kalian melakukan pelayanan penjualan. Apakah sampai sini ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya sudah paham. Nah, silahkan mulai bekerja, berdiskusi dengan kelompok. Siap. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Ya, Siap. Bu. Nah, sudah selesai semua mencari hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sudah ya. Nah, Ya. langkah selanjutnya itu kita akan membuat proyek beserta jadwalnya. Jadi nanti sekarang ini kalian akan menuliskan apa sih masing-masing kelompok itu perannya sebagai apa. Misal Ananda Sarova di kelompoknya menjadi ini pelanggan, Ananda Purnama menjadi pramuniaga. Nah, Ananda Theo tugasnya ini apa? Memvideokan
Nah, jadi dibagi seperti itu serta jadwal-jadwalnya. Paham? Paham? Paham. Paham ya? Theo tidur lagi Paham. lagi pegang kamera. Paling selfie Kalau- sendiri. Iya, selfie sendiri nggak apa-apa. Yang penting videonya nanti bagus dan estetik ya. Ya, Nah. Bu, siap. Oke. Nah, sudah selesai ya rancangan proyek Oh. semuanya ya. Dah. Dah. Nah, karena semua sudah selesai, sekarang kita menuju lab retail untuk melakukan pengambilan video. Dan silakan langsung diedit, kemudian dikirimkan ke Google Drive yang sudah Ibu sediakan. Ya, sekarang ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, Apakah Bu. sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Proyeknya? Masih loading Ya, di aplikasi. sudah selesai. Nanti, Nah, Bu, lemot, sekarang- Bu. Itu full Lemot. memori tuh, Kak. Kirim ke Google Drive yang sudah Ibu kirim ya. Ya, baik. Ya. Nah, sekarang sudah diedit semua, sudah dikirimkan semua. Ini Ibu lihat di Google Drive. Nah, sekarang saatnya presentasi. Jadi masing-masing kelompok ini menampilkan video yang sudah kalian buat nih tadi. Nah, bisa ya? Coba sekarang kelompoknya Nanda Rahmi tolong ditampilkan. Bu. Oke. Sudah ya, pre-memory. Nah, sekarang sudah semua presentasi ya, sudah semua presentasi. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain tadi? Terakhir kelompok dari Theo. Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Bagus, Bu. Bagus. Bagus ya, semua sudah bekerja keras. Nah, setelah Ibu lihat dari ke-6 kelompok tadi, ada satu kelompok nih yang menurut Ibu itu walaupun semuanya sudah bagus, tapi menurut Ibu ini sih yang paling sesuai dengan keinginan Ibu. Jadi semua pesan tersampaikan, video editingnya bagus, kata-katanya lugas. Nah, ini kelompok dari Ananda Rahmi. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ananda Rahmi. Yeay. Yeay. Iya, Untuk karena kelompok dari Ananda Rahmi Selamat, mendapatkan nilai Rahmi. tertinggi ya. Maka Yeay, Ibu yeay, berikan yeay. reward nih. Kalian nanti dapat voucher buat kalian jajan. Bisa ditukarkan di kantin. Yes, Katanya yes, tadi yes. lapar kan? Tadi lapar. Makan gratis nih. Makan gratis. Theo nggak usah Oke. dikasih pelit. Nggak usah, karena Romantis. tidur tadi katanya. Rahmi, ajak aku ya nanti. Ah, siap. Rahmi, jangan lupa aku. Udah ya, Oke. udah. Bisa dilanjutkan ya. Ya. Bisa, Bu. Bisa. Nah, dari presentasi yang sudah kalian tampilkan tadi, ada beberapa yang harus kita evaluasi bersama-sama agar ke depannya itu kita menjadi lebih baik. Nah, apakah ada yang bisa memberikan evaluasi bagi penampilan temannya? Saya, Bu. Saya izin Ya, jawab ya, Bu. silakan Ananda Sutriani. Ya, dari semua kelompok yang sudah menampilkan hasilnya, semuanya sudah baik, Bu. Nah, menurut saya luar biasa gitu, Bu ya. Namun ada beberapa Ya. yang harus diperbaiki, yaitu ada beberapa kelompok yang memberikan backsound terlalu keras, Bu, Oh, sehingga iya. menutup suara aslinya. Jadi tuh saya pengen fokus denger, tapi ternyata soundnya itu mengganggu sekali gitu loh, Bu. Nah, betul sekali. Nah, sampai di sini, jadi memang benar tadi ya, ada beberapa video yang dia pakai backsound itu terlalu keras. Jadi suaranya itu tidak terdengar suara aslinya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Senang ya. Semua sudah Senang jelas. semuanya ya. Sudah Sudah jelas. jelas, sudah Ya. senang ya. Ya. Lebih suka pelajaran atau bikin video? Video, Bu. Saya pelajaran saja. Pelajaran aja. Nah, sekarang kita podcast ya, kita pakai aplikasi Quizizz mode kertas. Jadi nanti kalian pakai lembar jawab yang sudah Ibu bagikan. Nanti ketika ada soalnya di layar, kalian
itu nanti ada jawaban di kertas A, B, C, nanti kalian putar-putar. Paham ya? Paham. Ya, Bu, paham. Nah, sekarang waktunya udah mulai habis aja nih. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada Yang hari ini? Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Mungkin Ananda Andriani? Ya, Andri, Mbak Andri. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Andriani. Baik, Bu. Kesimpulannya dalam melakukan pelayanan prima, kita harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan pelanggan, karya itu sangat penting untuk kesehatan bisnis. Itu, Bu. Ya, betul, betul, betul. Nah, bagus sekali jawaban Ananda Andriani, sangat tepat. Terima kasih atas kesimpulannya. Tepuk tangan untuk Ananda Andriani. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita itu harus memiliki suatu keterampilan komunikasi yang baik dengan pelanggan, karyawan, pedagang, atau investor. Jadi sangat penting untuk kesehatan bisnis karena ini adalah satu kunci yang sangat penting untuk memastikan setiap orang itu memiliki pengalaman positif. Nah, untuk tugas pada setelah pertemuan ini, jadi setelah tadi kamu membuat video, mengirim ke Google Drive, nanti silahkan video yang sudah kalian unggah itu, video yang sudah kalian buat itu, kalian unggah dalam aplikasi TikTok dengan membuat caption yang menarik. Jadi nanti jangan lupa tag di akun TikTok Ibu. Nah, yang terakhir, setelah kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan ingin melihat apa sih yang sudah kalian dapatkan melalui refleksi ini. Kalian silahkan scan barcode ya, yang ada di layar, bisa terlihat semuanya? Bisa, Bu. Bisa, silahkan di-scan, kemudian dijawab ya. Sudah? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke materi alat-alat promosi. Alat-alat promosi. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada satu pantun lagi nih. Siang hari makan kuaci. Belum cakep. Oh, belum. Cakep. Belum. Berarti kalau belum. Siang hari makan kuaci. Cakep. Sama Ibu Ansi. Cukup sekian pelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, Cakep. Oke. Ananda Purnama bisa Nanti. dipimpin untuk Kenapa harus Ibu Asi sih, Bu? Kenapa nggak Bu Siti? Iya, Bu Siti. Kalau Bu Siti nanti enggak Bu Siti lagi nangis di belakang. Iya, silakan Ananda Purnama dipimpin untuk berdoanya. Ya, siap, Bu Guru. Mari teman-teman untuk kegiatan pembelajaran siang hari ini jam ke-7 kita tutup bersama-sama dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Bu Guru. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Laras. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Laras, selamat sudah giliran tir teachingnya. Monggo Bu Rahmi kayaknya ya untuk jadi komentatornya. Baik, terima kasih. Untuk penampilan dari Bu Laras tadi secara keseluruhan sudah sangat baik ya. Dari urutan-urutannya, dari penyampaiannya. Sepertinya kita semua bersemangat untuk mengikuti pelajaran Bu Laras ini. Namun dari pengamatan saya, kalau tidak salah mungkin Ibu lupa tadi absensi, Bu, betul? Oh iya, lupa ya? Lupa ya?
Nah, itu satu mungkin karena efek gugup tadi mungkin ya. Sama kedua, kalau dari pengamatan Ngantuk. saya, entah menurut saya aja atau mungkin gimana yang lain, sepertinya motivasinya tidak ada ya. Jadi kayak langsung masuk aja kayak gitu. Ah iya. Bu Rami, doa tadi mungkin kelupaan ya? Doa tadi kayaknya sudah Pak. Ada Bu. Ada. Ada doa. Ada. Iya, Kawannya Bu Siti. iya itu 2 sejoli itu. Ya, saya kira dari saya cukup Pak. Secara keseluruhan sih sudah bagus, 98 nilainya. Oh, terima kasih Bu Rahmi. Sama-sama Bu. Makasih Pak Pur. Terima kasih Bu Rahmi, Bapak dosen, Bapak Agus atau Bu Kasma untuk bisa memberi masukan